Nah, sekarang kita lanjutkan aja. Yang tidak membatalkan. Soal nanti jenengan punya referensi yang berbeda, betul apa-apa, yang penting jenengan punya beramal berdasarkan ilmu. Ini salah satu aja, salah satu wacana ilmiah terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Ini yang praktis-praktis saja. Satu ini, bermesraan dengan istri, bapak-bapak, boleh. Gak batal. Ini ya, dalilnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubassiru wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium dan mencumbu istrinya padahal lagi puasa. Ini yang cerita Ibunda Aisyah. Yang cerita Ibunda Aisyah. Cuma Ibunda Aisyah juga menekankan wa kana amlakakum li irbi. Tapi beliau Nabi itu orang yang sangat mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak sebagaimana kalian, kata Ibunda Aisyah. Artinya secara umum sebenarnya mencium dan mencumbu istri saat puasa itu tidak membatalkan. Yang penting orang katanya geblas gitu loh Pak. Makanya Ibnu Abbas itu juga pernah itu ditanya, suatu saat itu ditanya, ada kakek-kakek itu datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu cah nom-noman tapi memang dianggap sebagai ulamanya sahabat. Kakek-kakek nanya, nah gimana nih kalau ada kakek-kakek nyium nenek gitu kan gitu. Maksudnya nenek itu istrinya gitu loh ya gitu kan. Nyium istrinya batal enggak gitu. Karena yang nanya itu kakek-kakek, langsung dijawab sama terus nggak apa-apa kek, santai aja, lanjutkan gitu kan, lanjutkan gitu. Kakek-kakek kok Pak, serapopo gitu. Nah keesokan harinya lagi ada nih, kali ini pemuda, dari tampang-tampangnya kayaknya yuk bekas pengantin anyar gitu, nonton pengantin anyar. Dia nanya, wahai Ibnu Abbas gimana nih hukum seorang suami mencium istrinya di saat lagi puasa? Ya sudah, Ibnu Abbas langsung jawab, peroleh batal gitu. Kenapa? Potensi untuk terjerumus kepada hubungan badan kayaknya sangat besar karena masih muda dan pengantin baru. Tapi secara umum berarti aslinya gimana? Tidak batal. Jadi kungkung kali mbah kakung monggo mboten napa-napa mbah gitu. Alah wis ora kober-kober gitu kan kayak gitu kan. Biasanya nenek-nenek kakek-kakek kan kados niku wis ora kober gitu. Ini satu nggih. Kaping kalihipun sing mboten batalke. Bersiwak. Apa? Ya mungkin bisa dikiaskan lah dengan sikat gigi. Kalau siwak itu Nabi itu suka banget kemana-mana itu pasti bawa batang kayu arok ya. Nanti di kupas sedikit dalamnya itu kemudian batangnya itu bisa berserabut ya. Beliau itu suka kemana-mana itu bersiwak. Sampai ketika beliau berpuasa. Ini diceritakan oleh sahabat Musaddad ini. Musaddad itu cerita, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaqu wa huwa shaim. Ya. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak, padahal beliau itu lagi puasa. Bahkan zada Musaddad itu menambah, mala a'udu wala usikus. Pokoknya aku ningali sing koyo ngono ki bola bali ora iso dihitung. Artinya melihat Nabi itu bersiwak dalam keadaan berpuasa itu berkali-kali, nggak bisa dihitung. Kenapa? Nabi memang seperti itu. Bahkan Nabi kan pernah bersabda tuh, Anda tidak memberatkan umatku, sebenarnya akan aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Tapi Nabi ngertos, koyone kok umatku ora kuat gini, sholat dadak sikatan gitu, cukuplah wudu aja berkumur-kumur. Sempat bersabda seperti itu. Makanya ketika berpuasa pun beliau tetap bersiwak. Ini kaum muslimin, berarti boleh sikat. Nah tapi itu Ustaz ada hadis kan, waladhi nafsu Muhammadin biyadih lahulufu fami sa'im adyabu indallahi min rihil misik. Katanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi Ustaz. Dan bau mulutnya supaya lebih harum daripada minyak kasturi lah. Kalau nggak boten sikatan niku sebulan niku, gitu. Ya bukan seperti itu Pak. Itu besok di akhiratnya kan orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika berpuasanya ya tetap dianjurkan menjaga kebersihan mulut seperti itu. Ini ya. Nah kemudian gimana nih kalau pakai odol? Ini ada fatwa menarik ya. Nanti sepakat atau tidak sepakat silakan. Ini fatwa dari Syekh Abdullah bin Bas, Dewan Ifta ya, Kerajaan Saudi. Tidak mengapa ya, yang penting tetap menjaga agar tidak ada yang tertelan. Itu kenapa? Karena secara umum ya Nabi menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan mulut. Bahkan tadi kalau saja tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Ini menjadi dalil. Cuma kadang pasta gigi terlalu manis dan minnya kadang juga terlalu kuat, bahwa itu mungkin mempengaruhi, ya mungkin sebagai kehati-hatian, mendingan sekedar bersikat gigi tidak apa-apa. Tapi pakai odol mungkin tadi butuh diwaspadai. Karena ini fatwa ya, fatwa tidak menjadi sebuah kesepakatan para ulama. Begitu kaum muslimin. Yang ketiga, mengguyur air ke kepala ketika puasa boleh.
Karena ada riwayat gitu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi yasubu ala rasil ma. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat pemandian yasubu ala rasihil ma, menuangkan air ke kepala beliau wa huwa shaim, padahal beliau dalam keadaan puasa. Minal atas, entah karena saking hausnya atau minal har, atau mungkin saking panasnya cuaca di saat itu, beliau itu kemudian menuangkan air ke kepala. Boleh. Misalnya dengan aktivitas berlebih pas lagi puasa, badan terasa sangat gerah, cuacanya juga sangat panas, buka kulkas, sirai lebok ke, gitu kan, adem gitu. Orang ya gini gua di shower mawon shower, gitu kan. Sing penting ampun kali mangap-mangap sidik, gitu kan. Nah, itulah bisa potensi membatalkan. Terus pripun nyelam itu, ya secara umum jadi nyelam gitu napa-napa, yang penting tidak sambil minum air. Nah itu ya secara umum nggak masalah. Cuma tadi nanti karena ada segolongan ulama yang berpendapat masuknya air ke telinga itu bisa membatalkan juga. Gitu ya. 4, boleh berbekam sekalipun puasa. Ini ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtijama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Ya, Nabi itu berbekam padahal beliau itu lagi ihram, entah haji atau umrah, dan juga beliau itu berbekam padahal beliau dalam keadaan puasa. Apa? Bekam? Bekam itu apa? Itu kan ada metode pengobatan dalam Islam dengan cara dikop di titik-titik tertentu. Ya, ada umul mugis dan seterusnya, mungkin titik ginjal, titik paru-paru, titik jantung dan seterusnya. Nah, bekam itu ada 2, kering sama basah. Keringnya cuma dikop aja. Tapi kalau basah ya berarti nanti sambil dikeluarkan darahnya, mungkin dengan dilancet, ditusuk-tusuk pakai jarum, atau dengan sayat, metode sayat juga bisa. Sayat tipis-tipis gitu. Dan nanti kemudian dikop lagi supaya darah di permukaan yang kotor itu dikeluarkan. Dan itu cukup efektif mengobati beberapa jenis penyakit. Karena itu memang ditetapkan secara syariat pengobatan dalam Islam diantaranya itu dengan hijamah. Dan ini tidak membatalkan jika dilakukan ketika puasa bagi orang yang sudah biasa. Nah, bagi orang yang tidak terbiasa dikeluarin darahnya nanti kok dimungkinkan pingsan dan seterusnya, ya tidak boleh. Nah, tentang berbekam ini, segolongan ulama kemudian mengkiaskannya bolehnya donor darah bagi orang yang memang sudah terbiasa, diambil darahnya 1 ampul, mungkin tidak ada masalah, ya silahkan saat berpuasa tetap boleh juga donor darah dan tidak membatalkan puasa. 5, boleh masih dalam keadaan junub padahal sudah masuk waktu subuh. Misalnya itu tadi malamnya berhubungan badan, bangun-bangun ternyata sudah, bahkan orang sudah sholat subuh pulang gitu dan seterusnya. Maka gimana nih, puasa atau enggak? Nah, ada satu riwayat yang membicarakan tentang itu dalam Sahih Muslim. Ana Marwana arsalahu ila Ummi Salamah radhiyallahu anha yas'alu an rajulin yusbihu junuban ayasum. Ini jadi suatu saat Marwan bin Abdul Malik, seorang khalifah di masa kepemimpinan Bani Umayyah, mengutus utusan untuk menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah itu berarti janda atau istri Nabi SAW sepeninggal beliau, untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang di waktu subuh masih dalam keadaan junub, apakah dia berpuasa? Maka dijawab oleh Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW yusbihu junuban, bahwasanya Rasulullah juga pernah di waktu subuh dalam keadaan junub, min jima'in, karena hubungan badan, lamin hulumin, bukan karena mimpi, sumal ayuftir, beliau ternyata tetap berpuasa walayakti dan tidak mengkodok. Artinya boleh masih dalam keadaan junub sekalipun sudah masuk waktu subuh, tetap puasa. 6, masih boleh istinsyak. Apa istinsyak? Ini kesunahan dalam wudhu ya, menghirup air ke hidung. Jadi wudhu itu kan ada rukun yang memang wajib dilakukan. Kemarin sudah kita ingatkan. Apa saja rukun wudhu? Niat, basuh wajah, basuh 2 tangan sampai sikut, usap kepala, basuh 2 tapak kaki sampai ke mata kaki, kemudian yang ke-6-nya urut. Itu wajib. Adapun bersih-bersih tapak tangan, bismillah kemudian bersih tapak tangan, sunnah. Ya. Kumur-kumur, sunnah. Istinsyak, sunnah. 3 kali setiap gerakan, sunnah. Mendahulukan kanan, sunnah. Bisa dipahami? Berarti salah satu sunnah itu apa? Istinsyak. Dan Nabi pernah pesan, balik fil istinsyak, perdalam ketika istinsyak. Jadi ketika istinsyak kita itu kumpulin air, hirup, suruh perdalam sebenarnya.
illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Berarti tetap istinsak nggak apa-apa, tapi jangan dalam-dalam. Karena menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kalau sampai tertelan puasanya batal. Tapi menurut Imam Syafi'i kalau tidak sengaja ketelan nggak apa-apa. Istinsak masih boleh. Termasuk boleh berkumur-kumur itu boleh. Nggak usah khawatir. Wah, itu budune pripun Ustaz nek lagi puasa niku kumur-kumur napa mboten. Ada satu riwayat nih. Ini Umar bin Khattab cerita. Jadi Umar itu belum tahu hukum mencium istri ketika puasa. Tadi kita sudah membahasnya di depan. Hasastu yauman faqabaltu wa ana shaim. Suatu saat ya saya itu tapi kula niku mboten genah Ustaz, nek mboten nganti rong mangkok niku jenenge mboten genah niku buat asin apa dereng. Niku jenenge mboten nyicipi, niku kemaruk gitu kan. Nek kemaruk mbatalke puasa niku. Nah, Hasan Al-Basri itu disebut-sebut padahal beliau itu ahli dalam urusan halal haram, beliau ulama dari kota Basra. Beliau itu biasa mengunyahkan makanan untuk cucunya. Jadi dikeruyuke dan makanya terus didulangke kepada cucunya. Padahal beliau dalam keadaan puasa. Pun jangan melu-melu nih ngelek separuh gitu dan seterusnya itu tadi batal. Nah ini semua adalah rusuh. Termasuk salasma. Ngelek salasma itu ya bu, kadang mungkin susah dihindari. Apa salasma? Apa salasma itu? Umbel gitu loh pak, riak gitu. Mungkin pas lagi watuk pun lagi pilek gitu kelek gitu pak. Gitu kan. Buatan tau Ustaz. Aku letak ngelek kata-kata harus monggo gitu nek gelem gitu kan. Gitu kan. Itu 8. 9, mimpi basah saat puasa. Ini tadi karena ini tidak kesengajaan, maka mandi lanjutkan puasanya. Termasuk yang ini menambal dan mencabut gigi selama tadi mungkin obat dan darah tidak sampai ketelan, ini masih dimaafkan. Begitu Pak. Ini nyuwun ngapunten ngebut karena kayaknya ini jumpa terakhir ini sebelum masuk Ramadan. Harapannya yuk hari Sabtu kita sudah tahu oke sing batal ini sing boten batal. Sehingga nanti kita ketemu dengan ibadah puasa ya tenang gitu. Oh, ini tidak batal, oh ini enggak apa-apa dan seterusnya. Begitu saja mungkin. Oke, nanti kekurangan nantilah sambil nanti perjalanan materi di bulan Ramadan. Cukup? Oke. Ya tadi, kalau kita ambil pendapat yang memasukkan sesuatu tidak melalui jalan makanan, maka kalangan Syafi'iyah berpendapat bisa membatalkan. Seperti itu. Tapi jumhur secara umum boleh membolehkan. Gitu. Ini wilayah-wilayah yang memang ada khilafiyah. Termasuk tadi ini, kalau tadi jenengan kok ternyata punya referensi yang berbeda dengan ini nggak masalah. Ini karena urusan fikih itu biasanya ya banyak perbedaan pendapat. Kita berlapang dada aja. Gitu ya, Ibu. Itu aja dulu dari kami. Gungi mapunten, mugi-mugi kula panjenengan tasih saged pinaringan kasugengan, sehat sampai Ramadan nanti. Semoga kita bisa beribadah di dalamnya, diberi taufik untuk beramal di dalamnya, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.